Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ega Kastiwi akan mempresentasikan teknologi formulasi sediaan solid mengenai pembuatan tablet beserta evaluasinya dengan judul Formulasi dan Evaluasi Sediaan Tablet Ekstrak Daun Gedi Hijau atau Abelmoschus manihot dengan metode granulasi basah. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk membuat formulasi tablet ekstrak daun gedi hijau atau Abelmoschus manihot menggunakan dua konsentrasi gelatin sebagai bahan pengikat dengan menggunakan metode granulasi basah. Adapun metode penelitian, yang pertama ada pembuatan ekstrak daun gedi. Daun gedi yang diperoleh ditimbang, dicuci bersih, dikeringkan selama 7 hari. Daun yang sudah kering ditimbang lagi, lalu di blender dan diayak untuk mendapatkan serbuk daun gedi. Serbuk daun gedi dimeserasi menggunakan pelarut etanol 80% sebanyak 500 ml selama 5 hari. Dimeserasi dengan pelarut etanol 80% sebanyak 300 ml selama 2 hari. Filtrat yang diperoleh diuapkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya dikeringkan dalam oven sehingga didapat ekstrak kering. Selanjutnya yang kedua ada pembuatan larutan gelatin 10%. Pembuatan larutan gelatin 10% yaitu ditimbang 10 gram serbuk gelatin, kemudian dibiarkan mengembang dalam 100 ml air, selanjutnya larutan dipanaskan. Siregar 2010. Kemudian pembuatan granul. Ekstrak laktosa dan amilomanihot atau pengembang dalam dimasukkan ke dalam lumpang, digerus sampai homogen, ditambahkan larutan gelatin sedikit demi sedikit sambil digerus. Granul yang dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius dalam oven, kemudian diayak, lalu ditimbang dan ditambahkan miligram stearat, talak, dan amilomanihot atau pengembang luar. Kemudian ada evaluasi granul. Yang pertama itu ada uji sudut diam. Penetapan sudut diam dilakukan dengan menggunakan corong yang bagian atas berdiameter 12 cm, diameter bawah 1 cm, dan tinggi 10 cm. Granul dimasukkan ke dalam corong, lalu dialirkan melalui ujung corong, dan ditentukan besar sudut diamnya dengan rumus alfa sama dengan tan min 1 2H per D. Persyaratan uji dikatakan memenuhi syarat apabila alfa lebih besar daripada 25 derajat tetapi lebih kecil daripada 40 derajat. Kemudian ada uji waktu air. Granul dimasukkan ke dalam corong setinggi 2/3 tinggi corong, lalu dialirkan melalui ujung corong dan dihitung waktu lainnya. Persyaratan 10 detik untuk 100 gram granul. Yang selanjutnya ada pembuatan tablet. Tablet yang akan dibuat berbentuk bulat dengan berat 270 mg per tablet. Mesin pencetak tablet disiapkan selanjutnya. Massa granul yang telah diuji dimasukkan ke dalam mesin pencetak tablet. Setelah itu tablet dicetak. Yang selanjutnya ada evaluasi tablet. Yang pertama yaitu uji keseragaman bobot. Caranya ditimbang 20 tablet dari masing-masing formula dan dihitung bobot rata-ratanya. Jika ditimbang satu persatu tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom A dan tidak satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom B sesuai syarat yang tercantum pada Farmakope Indonesia 3. Selanjutnya ada uji keseragaman ukuran. Dipilih 20 tablet dari masing-masing formula, diukur tebal dan diameter masing-masing tablet menggunakan alat ukur. Menurut Farmakope Indonesia 3, syarat keseragaman ukuran kecuali dinyatakan lain. Diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1 per kali tebal tablet. Terus, uji kekerasan tablet. Alat yang digunakan ialah hardness tester. Cara kerjanya yaitu sebuah tablet diletakkan tegak lurus di antara anvil dan punch. Tablet dijepit dengan cara memutar skrup pengatur sampai tanda lampu stop menyala. Lalu knop ditekan sampai tablet pecah. Angka yang ditunjukkan jarum petunjuk skala dibaca. Percobaan ini dilakukan sampai 5 kali
sampai 5 kali. Persyaratan kekerasan tablet 4-8 kg. Kemudian ada uji waktu hancur. Alat yang digunakan ialah disintection tester. Caranya yaitu satu tablet dimasukkan pada masing-masing tabung dari keranjang, lalu dimasukkan cakram pada tiap tabung dan alat dijalankan. Sebagai medium digunakan air dengan suhu 30 derajat Celcius. Kecuali dinyatakan lain, menggunakan cairan yang tercantum pada masing-masing monografi. Pada akhir batas waktu, angkat keranjang dan amati semua tablet. Semua tablet harus hancur sempurna. Bila satu atau dua tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Tidak kurang 16 tablet dari 18 tablet harus hancur sempurna. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, ekstrak daun gedi hijau diperoleh dengan cara maserasi. Tablet diformulasikan dalam dua formula, yaitu formula 1 dengan konsentrasi gelatin 1% dan formula 2 dengan konsentrasi gelatin 3%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kedua formula hanya memenuhi syarat masing-masing untuk uji keseragaman bobot, keseragaman ukuran, waktu hancur, dan tidak memenuhi syarat untuk uji kekerasan tablet dan kerapuhan tablet. Yang selanjutnya ada hasil evaluasi granul. Berdasarkan hasil yang didapat, granul formula 1 dan formula 2 memenuhi syarat waktu alir, yaitu di bawah 10 detik. Perbedaan waktu alir granul dipengaruhi oleh konsentrasi pengikat yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi pengikat, maka semakin besar massa granul yang terikat, sehingga mudah untuk mengalir. Selain itu, waktu alir granul dipengaruhi kondisi permukaan, kelembaban granul, dan penambahan bahan pelicin. Selanjutnya ada hasil evaluasi tablet. Yang pertama ada keseragaman bobot. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sesuai dengan persyaratan untuk tablet dengan bobot rata-rata 150-300 mg. Tidak ada tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 7,5% dari bobot rata-rata. Dan tidak satu pun tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 15% dari bobot rata-rata. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tablet formula 1 dan formula 2 memenuhi persyaratan keseragaman bobot tablet yang ditetapkan Farmakope Indonesia 3. Yang selanjutnya ada keseragaman ukuran. Hasil yang didapat dari uji keseragaman ukuran menunjukkan bahwa formula 1 dan formula 2 memiliki diameter tablet 0,8 cm dan tebal tablet 0,4 cm. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua formula memenuhi syarat keseragaman ukuran tablet, yaitu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1 per kali tebal tablet. Kemudian ada kekerasan tablet. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kedua formula tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk kekerasan tablet. Kemungkinan disebabkan pengikat dan bahan-bahan lain yang tidak tercampur rata ataupun kurangnya konsentrasi pengikat dalam formulasi. Kemudian ada kerapuhan tablet. Dari hasil uji kerapuhan, kedua formula tablet, formula 2 memiliki persen kerapuhan yang lebih baik dari formula 1, meskipun keduanya tidak memiliki syarat, di mana syarat kerapuhan tablet tidak melebihi 1%. Yang selanjutnya ada waktu hancur tablet. Hasil yang didapat dari uji waktu hancur tablet, formula 1 dan formula 2 memenuhi syarat waktu hancur untuk tablet tidak bersalut menurut FI 4, yaitu tidak lebih dari 15 menit. Kesimpulannya, ekstrak daun gedi hijau atau Abel muscus manihot dapat diformulasikan menjadi sediaan tablet menggunakan bahan pengikat gelatin dengan metode granulasi basah. Tablet ekstrak daun gedi hijau yang dibuat tidak memenuhi syarat berdasarkan Farmakope Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.